Baik. Silakan duduk, silakan duduk masing-masing. Yang pada sore hari ini pertama kali seorang bupati bisa datang di kami punya kompleks yang tidak baik. Ini suatu penghargaan yang sangat besar bagi Bapak Bupati. Oleh sebab itu saya sendiri sebagai Ketua RT sangat merespon semua acara yang dilaksanakan dari kemarin hingga sampai sore hari ini. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengawali semua ini dengan kita berdoa. Saya berdoa menurut agama Kristen Protestan, yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, atas kasih penyertaan perlindungan-Mu bagi kami, warga masyarakat yang ada di RT 1, RT 4, RW 1, Kelurahan Padarni, yang tinggal berdomisili di Kompleks Anggrek. Kami sangat bersuka cita atas semua yang terjadi di sore hari ini, atas perhatian kepada Bapak Bupati Kabupaten Mansel yang pada sore hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kami untuk kami mengikuti acara pertemuan yang dilaksanakan di tengah hidup dan kehidupan kami di mana kami berada. Namun Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, acara di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam baku ketemu, kalau yang lain yang baku dapat saya bilang salam baku ketemu. Rasakan kalau mama dan jalan, saya ketemu kok di situ, saya ketemu kok di situ. Jadi saya bilang salam baku ketemu. Saya bilang salam baku ketemu. Bapak Ibu bilang apa? Kok dari? Biasa begitu tuh. Salam baku ketemu. Kok dari? Saya dari sisimu. Baik. Yang kami hormati Ketua RT Anggrek, RT 1, RW 1. Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusung Ganjar. Yang kami hormati calon anggota DPR RI dari PDIP, Bapak Obed Rumruren Ayok. Yang kami hormati calon DPR provinsi dari Provinsi Papua Barat, Bapak Talim Bekas, Ibu Christine Sawai, dan juga ada beberapa lagi Bapak Dedi Irmawan mana? Pak Dedi, oi, katanya baik-baik ya, sampai besok dong datang ketuk pintu macam tadi kau tutup lagi. Tunjuk muka jelas di sini. Sudah ikut komandan ini tidak yang muluk-muluk, yang penting jelas. Pak Dedi, ada beberapa lagi dari Partai Perindo, ada Hanura tidak ada. Dari Partai P3, oh tidak ada. Rupanya di sini PDIP bungkus kan? Saya jadi ingat almarhum Bapak Suruhan Puruma di belakang sini. Baik. Anak-anak, kakak-kakak, dan bapak-bapak serta ibu-ibu, mama-mama penjual pinang yang saya cintai dan saya banggakan, insan pers yang hadir, juga yang kami hormati, terima kasih.
Pertama-tama saya mohon maaf, sebenarnya datang jam 4, tapi saya tahu panas, jadi jangan sampai tahun dulu ini. Jadi saya menyesuaikan dengan cuaca. Tetapi juga ada kegiatan, ini saya wartawan di Mansel orang ini. Ada ikut, tadi saya resmikan satu gereja, peletakan batu pertama, terus pergi lihat beberapa gereja yang mau diresmikan. Saya ke kampung lihat selesai, baru saya mau pakai kendaraan darat, tapi paling saya sampai sini mungkin jam 10 malam. Saya telepon pesawat yang stay, khawatir saya cepat ke sana dulu. Kebetulan pesawat itu dia buka sekolah penerbangan di Mansel. Bagi orang yang sudah sekolah pilot tapi don't tinggal tanah kerja, kau pergi latihan sekolah lagi di sana. Lincah bawa pesawat besar di Mansel. Jadi sudah ada sekolah penerbangan di tanah Papua di Kabupaten Mansel, khususnya Papua Barat. Bulan Januari mulai pembukaan pendaftaran. Jadi kalau di Anggrek sini ada yang sekolah pilot atau di mana teman yang sudah selesai pilot baru tinggal datang daftar. Tapi yang Mansel biayai cuma 3 anak Papua asli yang dibiayai dari dana otsus. Bapak Ibu warga masyarakat Anggrek yang saya hormati. Tadi beberapa perwakilan dari ibu-ibu, bahkan dari Mama Pinang disampaikan oleh Bapak RT. Setelah saya dari sini, saya juga ketemu dengan Maduraja. Oh, Madura, saya pikir Maduraja. Kau kasih tahu baik-baik. Kompleks Madura. Kebetulan mereka ada di Borobudur situ, mereka minta mau ketemu dengan saya. Saya bilang, aduh ini Anggrek dong. Sebenarnya Anggrek juga tidak ada jadwal. Yang undang ini dari, tapi don dengar begini, oh Waso udah datang, jadi harus suruh Waso dia datang ke sini. Siap, saya datang ke sini. Jadi saya datang kapasitas ini bukan bupati, tapi sebagai ketua DPD PDIP Provinsi Papua Barat. Jadi begini, saya ini pemimpin anggota partai, ketua partai politik ini, saya jabatan itu setara dengan gubernur. Jadi saya bisa bicara, hari ini saya bisa protes bupati sesuai dengan apa yang dia sampaikan, tapi nanti saya ke telepon dia, saya tanya, kebetulan dia satu partai dengan saya. Coba tolong lihat melalui fraksi dan DPR yang ada, perhatikan. Kalau DPR dari PDIP yang ada baru tidak lihat itu, besok saya suruh ganti dan kamu lihat yang nanti saya suruh kampung itu dulu ganti. Kenapa? Supaya kalau kampung di partai lain saya tidak bisa perintah. Tapi kampung yang di kabupaten yang PDIP, saya perintah dari provinsi. Kenapa kau tidak lihat itu aspirasi rakyat? Kau dipilih rakyat, turun ke bawah lihat, dengar apa yang menjadi keluar rakyat. Seperti itu. Tapi kalau kampung di partai lain, saya tidak bisa bicara karena itu udah pimpinan partai ada. Tapi kalau kamu dengar apa yang saya bilang, baik itu di kabupaten maupun provinsi sampai DPR RI, saya komandan. Dia bilang DPR RI, dengar saya komandan dari wilayah sini. Jadi kalau saya perintah bilang, Napi, Waso, Ompai, Dai, kamu yang di Anggrek, pilih, dengar apa yang saya bilang. Karena nanti saya turun begini lagi, monitor berikutnya lagi, kamu kan tahu. Saya ajar dorang nanti. Itu memang Mama Mega sudah bilang seperti itu. Turun ke bawah, dengar apa yang rakyat keluhkan, apa yang rakyat sampaikan, supaya nanti kau puan anak buah di DPR itu dan duduk jadi fraksi, supaya dong bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Itu. Jadi sore ini kita datang ini memenuhi undangan dari Bapak Talim BK selaku koordinator Bapak RT. Mohon maaf, Pak RT minta untuk datang supaya menyampaikan beberapa hal gambaran terkait dengan
politik yang terjadi secara nasional maupun lokal di Provinsi Papua Barat saat ini. Kemarin tanggal 28 November sudah dilakukan deklarasi bersama oleh penyelenggara di Jakarta dan sudah dilakukan kemarin. Untuk itu hari ini kita datang, ini bukan kampanye tapi orang datang, kita orang mau menggugah, mengetuk pintu hati warga Anggrem untuk bagaimana kita orang ketuk hubungan bersaudara, bersaudara, suku yang pernah sudah terjalin sama-sama. Nanti ada waktu kapan kita orang datang kampanye, itu baru nanti kita bawa pakaian partai baru kampanye. Tetapi juga dengan calon presiden dari 4 partai ini kita juga akan sampaikan. Jadi hari ini kami cuma menyampaikan beberapa hal terkait dengan calon presiden, calon DPR RI, calon DPR provinsi maupun DPR kabupaten, dan beberapa partai pengusung yang mengusung calon presiden seperti itu. Baik, Bapak Ibu warga Anggrem yang kami hormati, tadi ibu saya lupa namanya, ibu siapa ya? Ibu Heti, ya. Baik, saya tidak membandingkan antara Mansel dengan Manokwari, tapi nanti Mansel kamu tanya masyarakat orang di sana, kita tidak ada uang. Memang Mansel punya APBD cuma 600 sekian. Dari 600 itu bayar gaji ASN 300, honorer saya bayar sekitar 200 lebih miliar. 200 juta, 200 miliar. 200 juta. Jadi dari 200 miliar. Dari 600 miliar itu 300 miliar itu untuk bayar gaji DPR, pegawai ASN maupun mereka butuh tunjangan dan lain-lain, itu 300. Honorer 200 miliar. Honorer tiap bulan terima gaji honorer di Mansel. Saya tidak tahu di Manokwari. Di sana itu mulai dari Momo sampai pensil patah masuk honorer, mereka ada jadi. Kemarin baru kejadian Momo honor, dia pakai dia SK honor kredit motor, dia tabrak Momo perempuan, jadi dia baku tabrak sendiri. Ah, ini benar. Mungkin saking karena non terlalu semangat tiap bulan terima. Jadi tabrak, terus polisi tangkap, mau tanya, Nuno tidak bisa ada suara untuk kasih keterangan. Jadi polisi tanya saya bilang sudah pakai hukum Tuhan saja biar Nuno. Itu kejadiannya kemarin. Karena mungkin saking bupatinya terlalu kasih kebebasan, dia masuk honor sampai terima gaji semangat. Yang laki-laki ini dia tak tahu lari dari mana. Yang perempuan ini dia belanja donat, dia mau lewat dan yang laki-laki tabrak, pak, jatuh. Tangkap, tanya, selesai. Tidak ada yang bicara karena sama-sama mau jadi mau bicara bagaimana, cuma tunjuk-tunjuk saja. Angka motor ke polisi, bawa ke sana minta keterangan, tapi yang perempuan dibawa masuk rumah sakit dulu. Ditanya kode-kode, saya bilang kode tapi tak tahu, jadi pakai hukum Tuhan saja untuk selesaikan persoalan. Nah, itu kejadian. Baik. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ini yang hari ini kami datang menggugah hati Bapak Ibu di Anggrem. Mari besok pesta demokrasi pasti ada yang datang bermacam-macam, berbunga-bunga, berkata-kata manis. Di balik kemanisan kamu akan menderita 5 tahun. Ingat itu. Karena ya kita jadi pemimpin ini ya karena ada rakyat kita bisa jadi pemimpin. Kalau tidak ada rakyat kita tidak jadi pemimpin. Oleh karena itu tadi Bapak Ketua RT bilang Bapak Bupati mau kemana, saya tidak kemana-mana. Saya tetap ada di Mansel.
Saya punya sawah ada, kalau saya selesai saya tinggal tanam padi. Tinggal di kampung, ada punya tanah jadi berkebun, tinggal jaga kebun saja. Tapi hari ini saya datang karena saya lihat mama sampaikan nomor keluar. Kan dengar apa yang saya bilang? Kamu ikut saya tidak? Ya kalau kamu ikut kamu dengar. Uang tadi kamu bilang itu tidak ada apa-apa. Yang penting kamu dengar supaya 5 tahun ke depan kita berkuasa, apa yang jadi keluhan kita akan realisasikan untuk kalian. Makanya tadi saya ajak. Artinya begini, kita boleh bicara program, tapi keputusan terakhir adalah keputusan politik melalui DPR dorang ini. Tapi kalau DPR lo sudah ini, dosu ini lagi, minta maaf ya, ini saya sampaikan. Saya saya kasih tahu dorang supaya terpaksa ya keluar macam tadi naik. Saya tidak tahu. Mungkin ketua partai lain biasa datang sampaikan. Saya langsung sampaikan yang tersembunyi di ujung jalan katanya Nin Rohani itu hampir atau masih jauh. Agar kalian dibimbing tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi berkat bagi masyarakat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon dukungan kepada Bapak Presiden Ganjar Pranowo. Kamu dukung tidak? Hari ini Bapak ada di Merauke, dia dari Merauke dia sudah kembali. Hari ini mau kembali ke NTT. Tadi saya sudah komunikasi. Beliau dalam perjalanan dengan pesawat. Tadi saya sampaikan nanti kalau saya sampai ada kegiatan saya telepon biar Bapak sapa masyarakat Manokwari, Papua Barat di Anggrem. Mereka ini tinggal di pesisir Teluk Sawaibu dan mereka punya rumah masih seperti itu. Kalau Bapak jadi presiden, datang ke sini lihat dan jangan lupa mereka. Saya sampaikan ke beliau. Kalau kamu bantu dukung Ganjar menang di Papua Barat, jangan 100%, 95% saja. Beliau sudah pasti ada perhatian kepada kita, dan dia itu dia punya hati. Di Jawa Tengah sana jajar saya pernah pergi, iya itu sama dengan, memang kita ini semua sama. Didikan Ibu Mega ini dia suruh turun ke bawah. Cuman kita buat anak-anak buah yang kita angkat di dinas-dinasnya dong gerakan tambahan terlalu banyak. Kita suruh begini dong bikin lain. Nanti kita marah baru dong kayak tikus basah yang duduk. Bapak saya kemarin sudah ini padahal lemon. Seperti itu. Jadi saya harap khusus untuk presiden, saya ajak warga masyarakat Anggrem dan sekitarnya. Kita pilih presiden yang membangun Indonesia, bukan membunuh rakyat Indonesia. Jelas? Kita pilih presiden yang menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan merubah untuk mau bikin negara Islam. Kamu pilih itu? Tidak. Siapa dia? Anies Baswedan. Saya kasih tahu langsung. Ya, Anies Baswedan, jelas. Siapa ikut PKS, Partai Umat, itu mereka-mereka yang nanti mau mendukung negara Islam di Republik ini. Itu. Bukan saya menjatuhkan, tapi memang kan sudah tahu bahwa partai-partai itu dukung pemimpin-pemimpin yang nantinya merusak kesatuan dan persatuan di Republik ini. Kalau dukung Ganjar Pranowo tidak ada. Dia tidak punya dosa masa lalu, dia tidak pernah bunuh orang Papua. Malah tadi Bapak Ketua TPD ini menyampaikan bahwa dia bantu anak sekolah Papua. Tapi Prabowo dia ada bantu anak sekolah Papua, kamu lihat? Tidak ada. Apalagi Anies Baswedan, kamu kenal dia? Kamu tahu dia? Tidak ada juga, baru aduh. Coba kamu lihat. Saya coba bisik sama dia, Bapak.
tolong pergi berdoa di Pulau Mansinam saja. Hari Minggu sore, pagi kita dua jalan sama-sama. Saya tipu, mohon maaf, saya tipu Bapak Obet ini dengan Bapak Andresu. Dulu tanya saya, gimana besok? Dia tidak pergi karena nanti kasih tahu orang banyak. Terus saat itu nanti orang datang dengan atribut, orang bilang apa. Jadi ini dia mau datang berdoa. Jadi dia datang tiba Pak Mayor orang jemputkan, dia datang untuk relawan dan tokoh adat. Makanya Bapak Mayor jemput. Dia datang ke sini diam-diam dengan terjadi berdoa. Saya kasih tahu sama dia, Bapak dalam hati itu minta maaf untuk kau tolak Israel dorang itu. Coba kamu dengar. Dia tolak Israel, tapi dia masih minta pengampunan dan dia merendah hati kepada kita orang rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia, bahwa saya minta maaf. Iya toh? Betul tidak? Ganjar Pranowo, betul tidak? Ini saya tanya, yang bunuh orang Papua banyak itu dia dan mengaku sampai sekarang, dia mengaku tidak? Tidak, baru kamu pilih dia lagi. Aduh. Harus dia mengaku bahwa memang saya salah, saya sudah bunuh orang Indonesia, saya sudah bunuh orang Papua, saya minta maaf. Tapi saya tidak lakukan itu lagi. Tapi dia terbicara begitu. Tapi Ganjar, makanya biasa orang di TikTok dari Partai Golkar apa dan bilang, dia sudah, saya mau tanya, dia walaupun tolak Israel, tapi dia merendah hati, dia bisa datang, dia minta maaf, dia berdoa di Mansinam untuk orang Papua, dia minta maaf karena saya sudah tolak orang Israel. Itu harus kita, kalau orang sudah minta maaf, kamu manusia, kalau Tuhan Allah, dia maafkan, kita masa tidak maafkan dia, maafkan ke tidak? Kalau maafkan besok pilih dia kan tidak, Ganjar? Itu. Dia sudah datang ke sini. Dia datang ke Mansinam dulu, baru dia ke Sorong. Injil saja, Injil tidak ke Sorong, dia ke Mansinam dulu, baru menyebar tanah Papua. Karena Ganjar terima kita tuh saran. Kamu dukung dia, kita tidak tahu. Siapa tahu dia duduk di sana, dia panggil, Pak Waryan. Karena kemarin kau ketua DPD, kau sudah bantu bicara rakyat, jadi saya kasih tugas kau untuk kau lihat kau rakyat di tanah Papua sana. Seandainya kalau dia kasih tahu begitu, ya apa boleh buat. Untuk itu saya menggugat dan mengajak. Ini bukan kampanye, nanti ada waktu untuk kampanye. Tapi menggugah mengajak untuk Bapak Ibu warga masyarakat Anggrek, mari sama-sama kita mendukung Bapak Presiden nomor 3 Pak Ganjar, karena beliau itu hatinya tidak pernah punya latar belakang masalah dan dia sederhana, merakyat Bapak Ganjar. Tapi kalau yang dua itu yang terus kasih tahu kamu itu, aduh salah-salah berarti tonti harap piret kecil di laut, di Anggrek ini. Seperti itu. Yang berikut, Bapak Obet Tarik Sayok yang tadi ada keluar berdiri tadi bicara itu. Beliau ini kalau kamu pilih dia DPR RI, dia berumah tidak di Jakarta, dia berumah tidak di mana-mana, dan dia orang lama di Manokwari, betul tidak? Tapi kamu lihat ada nama-nama baru, muka baru. Ada yang datang karena don punya CP proyek, don lagi maju. Hati-hati dorang-dorang ini. Kamu dengar apa yang saya bilang ini? Besok, don dulu dari DPR RI, don urus proyek banyak, don taruh lihat kamu, don tinggal di sana. Betul kan tidak? Kalau kamu pilih yang rakyat biasa, dia berumah di Arfai, dia berumah ada di Wosi, dia berumah di apa ini, Pantura sana. Dia mau kemana? Kamu susah. Apalagi zaman sekarang sudah begini, mungkin Pak RT dengan ini. Kalau kamu hubungi terjadi, ada saya, ada Pak Talim Bekas, dan yang lain-lain, lu bisa kasih tahu. Apalagi kalau kita lagi dipercayakan ada di dalam gubernur lagi, selesai sudah itu. Ini kan politik kita tidak tahu, tiba-tiba angin ribut semua terbongkar. Dan yang bicara dia duduk tenang-tenang macam anjing kaskado. Kamu bakal ribut, dia ke sana bawah itu dia makan, dia duduk dia.
Datang saya lihat sapu, oh teman-teman nanti sekarang yang lemar tuh sama makan ini, kasih tinggal 2.000 di situ. Seperti itu. Untuk itu hari ini tuh belum bicara calon gubernur, calon bupati. Kerja dulu, partai menang dulu, ada kursi dulu, baru nanti datang lagi. Kira-kira kamu mau siapa yang bupati? Nanti saya tanya kamu begitu. Terus kamu, ya makanya sekarang kamu kerja, tak kamu udah lihat. Oh, deh ini jadi bupati. Ini ayam itu jangan lemon terlalu banyak itu. Kamu yang tahu, jangan nanti kamu kasih tahu. Artinya begini, lihat orang yang besok duduk, keluhan di gereja, keluhan di masyarakat, keluhan sekolah. Tidak perlu tadi bawa proposal lagi, itu sudah diprogramkan. Sudah bayar, swasta negeri sudah dibayar itu. Melalui dana otsus. Jadi kalau sudah dibayar, sudah. Tidak perlu lagi. Kalau memang ada seperti tanya-tanya, lapor langsung kepala dinas, kita datangi tanya, kau pungut untuk apa lagi? Ini yang pungli-pungli, kepala sekolah atau kita pecat? Guru-guru yang seperti itu. Kalau di mana saya sudah lakukan. Ya, sudah. Makanya untuk 5 tahun ke depan kami ingat apa yang saya sampaikan. Kamu dengar, mau simpan, mau ingat, lakukan, tidak juga tidak apa-apa. Itu untuk kalian sendiri punya perkembangan kemajuan. Untuk itu saya ajak DPR RI, Bapak Ubed ini orang tua. Ada masalah, tadi Bapak RT singgung, kalau kita lagi digusur, dia pasti pasang badan di depan. Dia ini orang asli di sini punya tanah. Jadi pasti dia bilang sama pemerintah gusur, tapi dorang ini mau kasih pindah, dorang kasih pindah kemana? Harus bicara itu dulu. Jangan tiba-tiba. Kemarin saya singgung untuk Sanggeng lagi. Sanggeng ya? Ya, Sanggeng lagi. Artinya ya pembangunan itu dia boleh berkembang, berubah, tapi dia tidak semata-mata number one atau nomor 1. Rakyat ini yang nomor 1 pelayanan untuk mereka. Itu yang nomor 1. Untuk itu pada kesempatan ini saya cuma datang menggugah, mengajak mama dorang, bapak-bapak don diagram, mari kalau senang dukung, tidak senang juga tidak apa-apa, semua baik. Tapi saya yakin dan percaya kalau tidak senang, ngapain dong mau jaksa datang, lo mau jemput saya, pasti dorang puati, don senang dan don suka. Untuk itu terima kasih adik-adik yang tadi jemput kami sederhana dengan apa sulin tambur ya, sulin tambur. Ya. Sulin tambur. Kamu sekolah kan tidak? Yang benar. SD mana? Siapa yang di SD YPK? Angkat tangan. Oh, YPK itu yang paling kacau. Jadi siapa di SD negeri? Negeri terada. Oh. Siapa yang di YPPGI? Tidak ada. Oh. Siapa yang di Patma di atas? Oh, kalau di Patma. Baik. Ya. Jadi terima kasih untuk kalian yang jemput. Bapak bantu kamu 5 juta untuk kamu sulin tambur yang tadi kamu jemput. Jadi yang paling kacau dapat 5 juta Yo. Untuk kamu tadi jemput sarung sulin tambur itu terima kasih. Jadi tapi kamu rajin sekolah terus tingkatkan latihan tiup sulin, terus jangan hari ini tiup sulin besok tiup lain. Itu yang bahaya itu. Jadi nanti latihan siapa orang tua untuk kalian akan terus membina kalian supaya kalian tetap. Yang berikut, jadi ini sekali lagi ini bukan saya bayar kamu, tapi tadi kamu jemput saya. Jadi untuk pembinaan ya,
Nah, kalau bupati itu di Mansel, ini ketua PDIP yang datang. Ya. Yang berikut pada kesempatan ini saya lanjut. Saya harap di sini ada Bapak Talim Bekas, ada Ibu Christine, ada Pak Dedi. Kemarin dia di Kampung Makassar di sana. Bapak Dedi ini, terus tadi yang kabupaten ini mana Markus? Oh intelijen, dia menyamar memang. Nah, tapi aku kaki babu jadi kau di kota raja tapi kau lihat juga anggrek napi kau dengar tuh napi korwa kau jangan pegangan kau menuju ke sini dulu kau lihat mama yang jual pinang dong kaki babu sana itu besok orang itu nanti tusuk kau ingat itu kau tidak lihat orang, kau sudah kau ketua PDIP toh. Saya tidak ada kompromi, ganti antar waktu. Ya, artinya bukan kau kasih dong uang, tapi datang, lihat apa menjadi keluhan mereka, kau hajar pemerintah daerah siapa yang jadi bupati. Tolong lihat itu masyarakat yang ada. Ya. Oke, kasih tahu untuk kau teman-teman yang ada di mana. Begitupun yang provinsi. Tadi ada keluhan itu. Kalau dikasih jabatan dipilih dan jadi Pak Dedi, Ibu Christine, ingat itu. Supaya apa yang jadi keluhan mereka, kau ajar siapa yang jadi gubernur itu. Panggil dia. Pak Gubernur, kenapa sampai bisa begini? Ada apa ini? Bapak DPR RI, kalau Ganjar jadi presiden, Bapak tegur dia. Pak Ganjar, Bapak Puteman ketua PDIP Papua Barat itu bicara untuk masyarakat dong di Anggrek. Dong ada tunggu kapan Bapak ke sana. Lihat dong bikin rumah susun di pinggir pantai untuk orang. Yang jelas PDIP itu bukan baru. Di Jakarta saja kemarin Bapak Jokowi jadi gubernur, diarahkan dia bikin rumah susun. Kalau di sini mungkin rumah tidur kan, saya juga tidak tahu. Rumah susun itu karena di sana tak ada tanah lagi untuk dong bikin bawah. Jadi dong kasih susun ke atas, ke langit. Jakarta itu sudah padat. Kalau di sini ya tuan tanah macam Bapak Obed, tinggal dong lihat tanah di mana kasih bangun. Tapi kalau tidak pemerintah mau bangun yang lebih itu ya pergi bangun di sana. Rakyat tetap ditata dan mereka tinggal sih ya perlu bikin lingkungan bagus. Setuju? Jadi bukan datang pakai otoriter zaman Orde Baru yang sekarang dia mau kembali lagi. Tidak boleh, bukan zamannya ini. Zaman reformasi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Untuk itu saya pikir ini yang saya bicara. Sampaikan. Yang berikut Mama Pinang dorang 60 tadi Mama jaka marai. Saya cuma bawa uang 10 juta jadi koordinator bawa datang. Mana? Mama koordinator mana? Mama koordinator ini uang 10 juta. Saya uang perjalanan besok saya mau ke Jakarta. Bapak Ganjar panggil saya ke Jakarta. Jadi saya kasih ini tidak cukup tapi kamator baik-baik jam baku marah jam baku marah sampai lapor ke polisi lagi. Ini saya ikhlas. Saya selaku ketua PDIP seragam 10 juta itu. Ya. Kamu yang kecil-kecil kamu tunggu, kamu nanti diam-diam saja. Jadi anak-anak sekolah yang tadi jemput ini luar biasa, orang kreatif. Baik, yang berikut pada kesempatan ini untuk mau balengan dorang tadi. Yang pegang piring tadi mama siapa saya lupa. Waso. Karena Waso sama-sama Waso jadi kamu udah menyesuaikan dengan saya. Oke, yang jelas
kamu dua punya piring satu itu jual berapa? Saya juga tertahu. Tapi nanti saya ingat kamu dua harga pinang. Siap? Jangan kamu dua tersiap baru yang karena saya kasih dua yang bicara ini. Ya, baik. Itu. Jadi sebentar kamu udah pegang piring dua nih, ikut saya ke Toraja ke apa itu? Di mana? Maduraja. Awas, nanti Bapak di rumah dia malu, Pak. Bupati dia bawa, kita DPD dia bawa sapu itu duduk kemana? Ya. Itu. Ya. Baik. Tadi ada hadiah Natal Kak? Oh Natal. Yo. Ketua RT, Bapak petugas nanti atur Natal lingkungan. Anggrek Kak? Ada Natal lingkungan Kak Rayon 5? Nunggu suara besar sampai andalan. Natal lingkungan yang ibu-ibu dapur nanti urusannya Bapak Talim Bekas, karena Bapak yang undang dari Bapak nanti datang. Ya. Oke, jadi Bapak Ketua Partai, mungkin yang saya